Okay, so what happened with the Ethereum fork was the longest chain through consensus, through the miners voting, through the users voting, through everybody coming together. They said to get our $50 million back from the DAO and to save all the Ethereum tokens, we have to stop supporting this long chain. So they forked it. However, a small subset of people, they didn't want to fork. And so they created their own. They stayed on the Ethereum Classic. That's why you have to read. Oke, kembali lagi dengan channel ini. Kalau pada pembahasan sebelumnya di part pertama kita telah membahas bagaimana kehidupan Vitalik Buterin sebagai penemu sekaligus pencipta daripada Ethereum, bagaimana awal mula Ethereum diluncurkan, bagaimana perlintasan DAO bisa terjadi, dan dampak daripada fork yang terjadi pada Ethereum. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana potensi Ethereum untuk sekarang dan masa depan, serta apa saja tantangan yang ada di depan Ethereum. Nah, seperti yang kita telah ketahui, Ethereum telah menjadi sebuah platform blockchain open source yang dirancang untuk memungkinkan pembuatan dan eksekusi kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi. Ethereum saat ini lebih dari sekadar sistem pembayaran seperti Bitcoin. Ia mengizinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang berjalan di atas blockchain yang aman, transparan, dan tanpa adanya pihak ketiga. Dengan Ether atau ETH yang berfungsi sebagai bahan bakar untuk menjalankan aplikasi dan kontrak pintar di blockchain Ethereum. Ethereum sendiri telah melalui berbagai tahapan penting sejak pertama kali diluncurkan, seperti pada pembahasan kita sebelumnya. Berbagai aplikasi tanpa otoritas pusat telah dan masih berjalan di atasnya hingga saat ini. Ethereum telah menciptakan berbagai produk dan inovasi yang mengubah berbagai sektor, seperti layanan DeFi atau Decentralized Finance yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi seperti pinjaman, tabungan, pertukaran aset, tanpa perantara tradisional seperti bank atau lembaga keuangan. Layanan DeFi yang kita ketahui saat ini seperti Uniswap, Aave, MakerDAO telah menjadi bagian dari layanan keuangan terdesentralisasi yang berjalan di atas jaringan Ethereum, dengan Uniswap saat ini menjadi decentralized exchange terbesar di Ethereum. Begitu juga dengan non-fungible tokens, mungkin tidak asing di telinga kita. Beberapa marketplace seperti OpenSea telah menjadi bagian dari ekosistem Ethereum, yang total transaksinya bahkan bisa menyentuh jutaan dolar per hari. Di samping digunakan sebagai penyedia layanan, Ethereum juga memungkinkan tokenisasi berbagai aset, termasuk real estate, saham, dan barang berharga lainnya yang dapat diperdagangkan secara aman dan transparan di blockchain. Pada umumnya dapat apa saja. Itulah mengapa saat ini kita dapat melihat banyak berbagai tokenisasi yang berjalan di atas jaringan blockchain, seperti contohnya CoinPP. Sejauh yang kita lihat saat ini, Ethereum secara bertahap telah menunjukkan andilnya dalam sistem dunia yang lebih terdesentralisasi. Berbagai programmer serta komunitas pengembang dari seluruh dunia telah berkontribusi dan ikut bersumbangsi dalam teknologi ini. Tentu, hal ini menjadikan Ethereum sebagai teknologi yang lebih terbuka dan fleksibel. Nah, beberapa potensi Ethereum di masa depan seperti yang pertama adalah skalabilitas yang lebih baik. Ethereum saat ini menghadapi masalah skalabilitas karena banyaknya pengguna dan transaksi yang terjadi di jaringan yang menyebabkan biaya transaksi atau gas fee menjadi sangat tinggi. Nah, dengan implementasi Ethereum 2.0 dan solusi layer 2 seperti Optimism, Polygon, dan Arbitrum, Ethereum diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan proses ribuan transaksi per detik, menjadikannya lebih efisien dan lebih terjangkau. Yang kedua adalah adopsi institusional dan bisnis. Saat ini Ethereum terus menarik perhatian institusi besar dan sektor keuangan tradisional. Beberapa bank dan lembaga keuangan besar mulai mengadopsi teknologi blockchain Ethereum untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional mereka, juga untuk menciptakan produk-produk baru berbasis blockchain. Yang ketiga adalah penggunaan di berbagai industri. Nah, selain keuangan, Ethereum ternyata juga berpotensi untuk memperluas penggunaan di berbagai industri seperti logistik, perawatan kesehatan, asuransi, pemerintahan, dan tentunya media sosial. Smart contracts diyakini dapat meningkatkan transparansi, mengurangi biaya administrasi, dan menyederhanakan proses-proses yang rumit. Yang keempat adalah interoperabilitas antar blockchain.
Dengan adanya berbagai blockchain yang berkembang, Ethereum sedang bekerja menuju interoperabilitas dengan jaringan lain melalui teknologi seperti Polkadot dan Cosmos. Hal ini memungkinkan aplikasi dan aset di Ethereum untuk berinteraksi dengan blockchain lain, membuka lebih banyak kemungkinan bagi ekosistem Ethereum. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di samping potensi-potensi yang ada, pasti selalu ada tantangan yang harus diselesaikan dan dicari solusinya. Seperti yang pertama adalah masalah gas fees dan skalabilitas. Telah saya katakan sebelumnya bahwa skalabilitas dan gas fees ini sangatlah penting dalam ekosistem blockchain sebagai salah satu cara bagaimana transaksi dapat dilakukan. Nah, walaupun Ethereum telah mengembangkan solusi layer 2 seperti Polygon, Arbitrum, dan Optimism, tetapi keberhasilan implementasinya juga masih perlu waktu. Hal ini dikarenakan begitu banyaknya transaksi yang terjadi di Ethereum, sehingga terkadang solusi layer 2 juga masih memerlukan peningkatan skalabilitas. Yang kedua adalah kompetisi dari blockchain lain. Platform blockchain lain seperti Solana, Avalanche, dan Polkadot saat ini menawarkan skalabilitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Hal ini tentu bisa menjadi pesaing serius bagi Ethereum di masa depan. Yang ketiga adalah regulasi. Ini adalah hal yang paling penting dalam dunia kripto, karena sampai sekarang dunia kripto masih menghadapi ketidakpastian regulasi di banyak negara, walaupun negara besar seperti halnya Amerika Serikat sudah menunjukkan dukungannya terhadap industri kripto. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan kalau regulasi yang lebih ketat diberlakukan di kemudian hari. Ini tentu bisa mempengaruhi adopsi dan perkembangan Ethereum, khususnya dalam sektor keuangan dan aset digital. Ethereum adalah platform blockchain yang revolusioner dan memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai industri, dari segi keuangan atau DeFi hingga seni dan koleksi digital atau NFT. Dengan keamanan, desentralisasi, dan kemampuannya untuk menjalankan smart contracts, Ethereum terus memimpin dalam ekosistem blockchain. Namun, untuk mempertahankan posisi dominannya, Ethereum masih terus harus mengatasi tantangan skalabilitas dan biaya transaksi. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pengguna di jaringan Ethereum, serta menavigasi tantangan regulasi yang muncul. Dengan transisi ke Ethereum 2.0 dan solusi lain yang sedang dikembangkan, Ethereum tentu memiliki potensi untuk menjadi fondasi yang lebih kuat bagi inovasi dan aplikasi blockchain di masa depan. Karena Ethereum bukan hanya sebuah teknologi, tetapi juga ekosistem yang luas dan terus berkembang dengan berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital dan finansial.